Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu di bab 2 Ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini pertemuan ke-6. Pada pertemuan ini yaitu part kedua, kita melanjutkan pada materi minggu yang lalu. Kita langsung saja dalam pembahasan kali ini. Yang kita akan bahas ada 2 subbab, yakni yang pertama batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kita langsung saja di bab yang pertama, yakni tentang batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam. Ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja. Apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya. Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lain, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim. 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara. Sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara. Berikut ini saya akan paparkan batas wilayah Indonesia mulai dari sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Sebelum kita bahas, coba kalian simak pada gambar yang ada di layar HP Anda. Sambil kita jelaskan bareng-bareng dari batas-batas wilayah di Indonesia di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat, bisa kalian lihat bagian barat. Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. 2 pulau menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Selanjutnya yakni batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat yaitu Provinsi Barat dan Provinsi Sepik Barat atau Sandaun. Kita lanjut. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan
Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu, wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia awal tahun 1997. Indonesia dan Austria telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas landas kontinen. Nah, itu berikut dari batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari bagian utara, barat, timur, dan selatan. Dan kita lanjut di slide selanjutnya, yakni kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Status warga negara Indonesia. Warga negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia itu ada beberapa yang perlu kita pahami, yakni yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal, sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian, apakah sama pengertiannya antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari rakyat, penduduk, dan warga negara. Penduduk dan bukan penduduk. Nah, ini pengertiannya, yakni penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Warga negara dan bukan warga negara. Kalau warga negara, orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Sedangkan
Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peran penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Jadi kalian udah tahu ya perbedaan antara penduduk, warga negara, maupun rakyat. Jadi semuanya itu berbeda. Dan selanjutnya yang kita akan bahas asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Ini dibagi menjadi dua, yakni asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, asas ius sanguinis yakni asas keturunan. Di sini saya akan juga menjelaskan lebih detail apa itu asas ius soli maupun asas ius sanguinis. Kalau asas ius soli atau asas kelahiran itu berasal dari bahasa Latin. Ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan soli dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah. Jadi ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Contoh, apabila seseorang dilahirkan di Amerika Serikat, maka ia dapat menjadi warga negara di sana. Sedangkan ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraannya seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang tua yang bersangkutan. Jadi, yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Contoh, orang tua Ani warga negara Indonesia melahirkan di negara Cina. Ani dinyatakan sebagai warga negara Indonesia karena Indonesia dan Cina menganut asas ius sanguinis. Nah, itu contoh dari kedua ius soli maupun ius sanguinis. Dan kita akan juga akan membedakan apa itu apartheid dan bipartheid. Keduanya itu jelas berbeda dan di sini saya akan juga menjelaskan adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis dapat menimbulkan dua kemungkinan, yakni apartheid atau tidak mempunyai kewarganegaraan maupun bipartheid. Nah, ini sedikit penjelasan dari saya, yakni yang pertama, apartheid tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya, seseorang keturunan bangsa A, ius soli, lahir di negara B, ius sanguinis, maka orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan bipartheid mempunyai kewarganegaraan rangkap. Contoh, seseorang keturunan bangsa B, ius sanguinis, lahir di negara A yang berasumsikan ius soli, maka orang tersebut mempunyai dua kewarganegaraan. Nah, sedikit penjelasan dari saya, semoga kalian bisa memahami dan bisa kalian baca ulang sehingga kalian lebih memahami apa itu apartheid maupun bipartheid. Selanjutnya yakni syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia.
Jadi orang Indonesia pun ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Nah, syaratnya apa saja untuk menjadi warga Indonesia? Permohonan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yakni yang pertama, naturalisasi biasa, yang kedua, naturalisasi istimewa. Penjelasannya yakni yang pertama, naturalisasi biasa, orang dari bangsa lain atau bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi bisa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006. Sedangkan naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR Republik Indonesia. Untuk contoh-contoh orang yang telah melaksanakan naturalisasi, bisa kalian lihat foto-foto yang ada di gambar. Pasti kalian paham itu foto siapa. Dari yang pertama Gonzales dan bermain sepak bola, dan bawahnya bisa kalian lihat sendiri, itu adalah orang-orang yang telah melakukan naturalisasi. Cukup sekian pembahasan dari saya untuk kesempatan kali ini. Semoga penjelasan ini, materi yang saya sampaikan, bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa mendapatkan keberkahan di kemudian hari. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan kepada guru kalian dengan menggunakan form yang sudah disediakan oleh guru kalian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.